Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, gimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Oke, di depan saya ini sudah ada handphone iPhone 5C dan Samsung J500. Masing-masing HP ini saya beli dengan harga 100 ribuan. Jadi totalnya 200 ribu dapat dua ya. Oke, kita buka yang Samsung J500 nya. Kita cek terlebih dahulu apakah handphone ini benar-benar mati atau hanya baterainya yang drop habis. Kita ambil charger dulu, kita coba colokkan ke charger. Tidak ada respon ya. Kita coba ambil HP yang normal buat nyoba casanya. Ya, masuk ya, ini ada tanda petirnya. Kita ulangi lagi, barangkali bisa masuk. Siapa tahu hoki ya. Tetap tidak mau masuk. Oke, lanjut. Kita menggunakan power supply ya. Kita cek menggunakan power supply. Positif merah, negatif hitam. Negatifnya nomor 3 ya. Ini ada 4 pin. Jadi yang nomor 1 dan nomor 3. Berhubung on off nya rusak, kita hidupkan pakai pinset. Kita sogok saja ini. Mudah-mudahan hidup ya, ampernya udah jalan tuh. Alhamdulillah handphone nyala. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Mudah-mudahan bisa loading ya, tidak bootloop. Sudah keluar tulisan Samsungnya. Kedip-kedip itu menandakan handphone ada tanda-tanda kehidupan. Nah, itu udah keluar pilih peluncur. Sembarang mau pilih yang mana buat nyoba sekali saja. Nah, ini touchscreen-nya juga bisa kayaknya. Kita geser-geser, kita tes touchscreen-nya dulu. Ini meskipun handphone udah retak parah ya, tapi touchscreen-nya masih lancar jaya. Kalau tombol kembali itu pakai bukan ikut touchscreen tapi ikut bawah ya. Buat ngetik normal bisa semua ya, angka QWERTY-nya juga bisa, nggak ada yang ngacak sama sekali. Jadi ini handphone mati hanya karena baterainya ya, entah drop atau mati, itu baru saya di stop, isinya kosong karena. Selanjutnya kita tes yang iPhone 5. Kita hubungkan ke charger, nggak ada respon ya ini ya. Sama sekali tidak ada respon. Ini iPhone 5C. Bautnya kita buka dulu, ini tinggal satu bautnya. Udah hilang mungkin ya. Setelah itu kita buka tutup belakangnya. Ini bukanya kayak gini ya. Kita angkat LCD-nya dan kita buka baut pengait baterai itu. Pengait soket baterai itu ada bautnya 2. Kita buka dahulu. Ini fisik dari baterainya masih oke ya. Tapi kenapa nggak mau nyala? Mungkin habis sama sekali. Oke, ini kabel PSU yang buat ngetes iPhone. Ini udah ada soket-soketnya, iPhone 4, iPhone 5, 5S sama 5C, iPhone 6. Dan kabel power supply ini kita tidak perlu nembak baterai dulu ya, langsung kita tancapkan saja soketnya ke konektor baterai. Nah, kayak gitu ya. Tinggal PNP, plug and plug. Nah, udah, setelah itu kita tancapkan ke power supply-nya. Awas jangan sampai ngeground ya dalamnya itu. Kita tekan powernya. Tuh, ampere sudah goyang-goyang ya. Pertanda HP nyala tapi layarnya gelap. Tidak nampil sama sekali ya. Nggak ada tampilan sama sekali. Oke, kita lihat
power supply-nya, konsumsi arusnya, ampernya, nah itu goyang-goyang, itu pertanda handphone sudah hidup ya. Oke, kembali lagi ke HP-nya. Dilihat dari konsumsi arusnya, ini handphone sudah hidup ya, mesinnya sudah hidup, tapi layarnya gelap, gak ada tampilannya sama sekali. Kita lepas lagi, kita coba menggunakan baterai. Tapi sebelumnya kita cek dulu apakah baterai ini ada isinya atau tidak. Di sini saya menggunakan papan konektor untuk mencarger baterai tanam ya. Itu kalau ada isinya itu lampu merahnya nyala, tapi itu mati ya. Coba kita tancapkan charger, itu udah nyala biru ya. Mudah-mudahan masuk. Nah, kita tunggu beberapa saat dulu hingga baterainya terisi ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, lanjut. Kita cabut chargernya. Apakah sudah nyala merah atau belum? Nah, itu udah nyala merah ya. Itu pertanda kalau baterai handphone ini udah ada isinya. Gak hitung mepet-mepet sidik, tetep wis ana isine. Sama aja ya, pakai baterai pun ini tidak mau nyala layarnya. Ini kemungkinan bisa dikarenakan LCD-nya mati, bisa juga dari jalurnya, kita belum tahu ya. Next, lanjut, kita akan memperbaiki yang Samsung J5 dulu ya. Kita buka semua bautnya. Baut kita bongkar semua, karena apa, ini nanti kita akan memperbaiki on off nya juga, karena on off dalamnya itu juga rusak. Untuk baut kita ambil dulu, kita amankan dulu bautnya. Masih ada satu itu di bawah kamera, kita lepas juga, jangan sampai tidak ya. Setelah itu kita panasin bagian layarnya. Ini bagi yang nggak punya blower, kalian bisa pakai head layer juga bisa, atau pakai dilapisi kain terus di setrika juga bisa. Intinya agar apa? Agar lem touchscreen-nya itu, lem LCD itu empuk ya, bisa kita congkel. Ini karena LCD pernah diganti, jadi frame sama touchscreen-nya itu dilem. Kalau LCD ori itu cuma samping-samping sedikit, kita panasin sedikit, lalu kita buka kancingannya, udah bisa. Karena seri J5 ini bukanya itu casing sama tulangannya itu modelnya plug and plug ya, berupa kancingan-kancingan. Ini berhubung LCD KW ya, kita buka LCD-nya dulu. Hati-hati ya, karena kita harus menyelamatkan LCD. Kita ganti touchscreen-nya aja agar mulus nanti ya. Kita ganti touchscreen sama tulangan yang ada on off-nya. Nah, itu udah terlepas ya LCD-nya, bisa dilihat. Lanjut, kita bersihkan kaca-kaca yang tersisa di frame-nya. Kalian bisa menggunakan teknik apa saja untuk membersihkan sisa-sisa kaca ini. Pelan-pelan nanti ngenai tangan. Oke, kita pelan-pelan kita bersihkan. Semua kita ambil kaca-kacanya ini, agar nanti pas proses pemasangan touchscreen baru itu tidak mengganjel ya, tidak merusak touchscreen yang baru. Selanjutnya proses pembersihan lem, sisa lem itu pakai pinset itu lebih mudah ya, diuntir-untir kayak gitu, muter ya. Ini saya skip agar prosesnya cepat, tidak memakan waktu yang lama. Semua dibersihkan ya. Nah, oke, udah bersih itu.
Setelah itu baru kita angkat tulangan atau tatakan LCD-nya. Nah, itu modelnya kan plug and plug ya. Kalau LCD masih ori bisa langsung ditarik kayak gitu. Udah kita tarik ya. Kita ambil lubang, kita buka bautnya dulu ini. Baut kita buka agar nanti kalau mau mencoba-coba itu mudah. Nah, mesinnya kita angkat. Ini mesinnya masih bersih ya. Kita sikati dulu agar bersih sempurna. Nah, kita sikati dulu, itu bagian chargernya itu kotor banget ya. Kita sikati saja. Ini kayaknya nggak perlu ganti, cukup kita sikati lubangnya, bagian lubang dan luarnya itu aja. Oke, lanjut kita seset LCD-nya. Kita seset dulu LCD-nya. Kalau ya sudah sering melakukan penyesetan, kalian bisa skip saja videonya. Ini caranya sama ya. Tinggal kita tarik dulu. Yang belum punya separator, kalian bisa buat dari pemanas makanan, itu saya pernah buat. Kalau enggak ya pakai setrika juga bisa. Kreatif sendiri ya. Nah, itu cara nyesetnya. Kita ulangi lagi agar nanti pas diambil itu mudah sekali. Nah, yang kedua udah lancar. Ketiga apalagi lari dia ya. Oke, ini LCD-nya udah kita seset, mudah-mudahan aman ya. Itu lemnya sisa sedikit-sedikit. Tahap selanjutnya kita bersihkan LCD-nya. Cara membersihkan kayak gini. Bagi yang sama lem sisa sedikit itu cukup ditarik-tarik, tapi kalau lemnya masih tebal, kalian bisa lihat video sebelumnya ini. Cara membersihkan lem Ocha, lem stiker ya. Itu udah hampir selesai karena ini sisanya yang nempel cuma sedikit. Lalu kita ambil minyak angin. Ini buat menghilangkan sisa-sisa goresan dari benang tadi, antara benang dan lem tadi. Kita bersihkan pakai minyak angin dan tisu. Gosok-gosok, ganti lagi tisunya ya. Kalau kotor jangan diulang-ulang terus, pakai tisu yang sama. Karena tidak membersihkan malah tambah kotor. Nah, kita pakai yang baru. Nanti kalau belum bersih, tisu kita buang, kita ganti lagi. Ini tisu kedua udah bersih ya, karena lemnya tidak terlalu banyak. Nah, dibalik aja, kita bersihkan ya. Udah kelihatan mengkilap ya. Ya udah kelihatan mengkilap sekali. Oke. Lanjut kita ambil lem Ocha-nya. Ini Ocha stiker ya, merek Mitsubishi. Yang nggak punya roll, di sini kalian bisa pakai eKTP atau ATM, itu bisa untuk cara merekatkan lem Ocha ke LCD ya. Di sini saya pakai ATM, pakai eKTP ya. Nah, tinggal gitu, langsung tarik ke atas, gret. Ya. Kita ratain lagi. Kalau ngelembung sedikit-sedikit ya ditekan-tekan saja. Ini proses pemasangan lem Ocha stiker ya, nggak perlu pakai roll ya.
Yang gelembung sedikit itu kita ratakan aja pakai jari ya. Nanti hilang kalau di bubble remover. Lanjut kita ambil kaca buat landasan ya, untuk memotong dari lem OK ini ya. Maaf ini cutternya nggak tajam ya, belum saya potong tadi. Nggak apa-apa, pelan-pelan saja, yang penting nanti bisa kepotong semua. Dipotong ya, ini dipotong, jangan pakai gunting. Kalau pakai gunting itu susah, nggak bisa mepet ya. Pakai cutter saja, kayak gitu motongnya. Tinggal satu sisi lagi kita potong lagi, kita garis-garis dulu kayak gitu juga bisa. Kalau runcing, kalau tajam ini enak sekali tarik dia udah terpotong. Hasilnya beda ya dengan cutter tajam atau tidak. Kita potong, kita pelan-pelan saja karena ini cutternya tidak tajam ya. Oke, tinggal sedikit lagi, tinggal yang atas itu ya. Kita bersihkan dulu. Terakhir bagian atas itu kita sapu habis juga sisa-sisanya. Udah ya, beres ya. Proses pemasangan OK stiker udah selesai ya. Lem LCD udah selesai. Kita ambil tatakannya, tulangan tatakan LCD itu beserta touchscreen barunya. Ini yang saya beli online kemarin. Videonya belum sempat saya upload ya. Mungkin setelah ini kita masukkan dulu. Ini karena baterai belum isi, kita nyobanya pakai power supply lagi ya. Positif, negatifnya yang nomor 3. Lalu kita hidupkan. Bagi yang belum punya power supply, kalian bisa menggunakan baterai bekas, baterai handphone itu ya. Tinggal dikasih kabel, lalu dikasih capit buaya. Kita coba touchscreen barunya dengan bintang pagar kosong, bintang pagar. Lalu kita coba touchnya ya, sangat istimewa ya, jalan semua. Bisa ya, ini kemungkinan touchscreen-nya lancar, nggak ada masalah. Udah perwakilan mencoba itu tadi. Lalu kita matikan handphonenya. Kita ambil LCD-nya. Selanjutnya ke tahap perekatan lem ke LCD, lem touchscreen ke touchscreen-nya, lem yang sudah dipasang di LCD ke touchscreen-nya. Ini dipasang di tulangannya dulu ya, tatakannya biar nanti hasilnya rapi. Biar hasilnya rapi dan memuaskan. Soket touchscreen-nya itu dilepas aja. Jadi LCD-nya ditaruh di tatakan LCD-nya dulu, baru kita lepas lemnya, kemudian touchscreen kita letakkan secara presisi di atasnya, kemudian kita tekan secara perlahan-lahan.
Oke, kayak gitu ya. Kalau udah pas, itu kita buka plastik pelindung dari touchscreen-nya ini dulu, kita buka. Lanjut plastik dari lem stiker tadi kita angkat. Nah, kita angkat ya. Awas, presisikan. Setelah itu kita letakkan touchscreen secara presisi ya. Awas jangan sampai miring. Kalau udah miring rekat ini susah. Nah, itu yang tengah udah rekat ya. Kalau udah ada sebagian rekat, kita ambil saja. Kita tekan-tekan di luar. Nah, kita ratakan pakai jari kayak gitu sampai merata. Bagi yang nggak punya bubble remover, kalian bisa buat versi murahnya. Bisa lihat video sebelumnya ini. Tapi kalau udah mampu beli ya, mending beli yang bagus kalian, agar hasilnya itu bagus juga. Nah, ini diratakan ya, ditekan-tekan perlahan, jangan keras-keras, nanti ditakutkan touchscreen-nya pecah atau LCD-nya jadi garis-garis karena sensornya itu pecah. Tinggal dikit ya. Ini walaupun nggak di bubble remover, ini udah kelihatan bagus ya, cuma sedikit ada gelembung-gelembungnya ini sedikit. Cukup dipanasin pakai separator aja, besok udah hilang itu. Kita pasang touchscreen-nya. Nah, setelah itu kita bersihkan pakai bubble remover ya, sebentar saja agar tambah kinclong. Tuh masih ada gelembungnya. Nah, ini hasil setelah pakai bubble remover versi murah ya ini ya. Nah, itu hasilnya bagus ya. Lanjut kita coba kita pasangkan di mesinnya. Maaf sebelumnya, ini kita perbaiki dulu on off-nya karena ini on off-nya rusak. Nanti kalau dipasang tulangan baru ini nggak bisa dipencet ya. Ini perbaikinya cukup kita congkel saja, nggak perlu pakai blower ya. Untuk on off kayak gini cukup pakai solder saja bisa, asalkan soldernya panas. Nah, kita congkel saja, dus. Nah, kayak gitu. Oke. Lalu kita ambil bangkai dari Samsung juga. Ini on off-nya saya ambilin dari bangkai ya, tidak baru. Dari bangkai, yang penting fungsinya. Copotan dari volume J1S. Kok J1S? J100. 100 atau apa ya ini? Kayaknya J100 ini. Lepasnya sama, kita tambahin timah saja kaki-kakinya. Lalu kita songkel dengan solder. Kalau di blower ini takutnya malah ngelunyum ya. Ngelunyum nggak bisa dipakai. Kita songkel aja. Kita songkel terus. Nah, itu udah lepas ya. Ini untuk pemasangannya, kaki yang depan itu kita bengkokkan saja agar mudah dalam pemasangan nanti. Meskipun tidak ditancapkan, itu tetap kuat tahanannya karena dia juga dapat dudukan ya. Nah, itu kita bengkokkan ke samping. Pakai penjepit kuku bisa, pakai tang juga bisa. Nah, agar rata. Jadi di sini tidak ditancapkan seperti sedia kala, tapi kita rantakan, kita bengkokkan, lalu kita solder. Oke, penyolderan dari belakang dulu, dari kaki switch on off nya dulu. Ini ada 3 kaki ya, tengah ground, samping ground, dan samping lagi jalur on off nya itu. Nah, setelah dirasa cukup nempel, baru kita susul menyolder kaki-kaki dari on off ini. Kasih tambah timah.
Awas jangan sampai gabung ya, itu belakangnya itu cuma kecil sekali, titiknya itu kecil ya. Kalau jalur negatifnya, groundnya itu gabung nggak apa-apa, tapi yang jalur positif dari on off itu jangan sampai terhubung, nanti langsung nyalain punya kalau terhubung. Jangan sampai terhubung dengan ground, karena body dari on off nya ini juga ikut ground. Kita rapikan ya, kita kasih timah, lalu kita kasih flux. Ini untuk meratakan, memperindah timah yang kita tempelkan di on off ini, tidak belepotan ya, kesannya jadi rapi. Kaki yang depan itu yang kita bengkokkan, kita solder dulu, kita tambahin timah agar kuat, agar tidak jebol, karena kekuatannya dia di situ, pokok sama di belakang itu. Oke, nah kelihatan ya 3 titik di belakang itu, tengah sendiri ground, samping ground, yang sampingnya lagi positifnya. Lanjut kita ukur dengan multitester. Itu saja fungsi ya. Kita letakkan jarum multitester ini di kaki pojok dan pojok on off. Setelah itu kita tekan-tekan. Nah, kalau ditekan nyambung, itu berarti udah normal. Tapi kalau belum ditekan udah naik jarumnya, itu berarti konslet on off nya. Kita ganti lagi. Kita rapikan dulu sebelum kita pasang agar kokoh, kuat, dan tahan lama. Usahakan rapi ya, kalau memperbaiki handphone itu diusahakan rapi, rajin, agar orang yang memperbaiki di kita itu juga senang, puas dengan pelayanan kita. Next, kita pasang, ditatakan mesinnya dulu. Kita pasang, itu bautnya ada satu ya, kita taruh mana tadi, kita cari dulu, yaitu kita baut dulu biar nggak copot-copot ya ini ya. Lanjut kita ambil tulangannya. Ini tulangan saya sudah ganti ya, bukan yang tadi. Ini saya ganti tulangan yang ada tombolnya, tombol on off nya. Yang lebih bagus dari tadi, masih kelihatan mulus ya. Oke, kita masukkan LCD nya. Nah, itu kelihatan bagus, mulus. Kita pasang baterai, coba kita hidupkan. Alhamdulillah, on off nya sudah berfungsi dengan normal ya. Barang bekas yang saya beli 100.000 kini sudah kelihatan ganteng, cakep ya, udah layak jual ini. Lumayan bisa buat pajangan etalase. Coba kita cas, masuk ya, dicas masuk, touchscreen juga normal. Itu masih ada kotorannya, kita buang dulu. Bagi yang dicas susah, coba kalian bersihkan bagian soket chargernya ini. Barangkali ada yang nyumpel, sering banget ini di sini tersumpel oleh kotoran-kotoran. Kita coba masukkan lagi ya, itu ngecas, ada tandanya. Nah, kita coba lagi untuk touchscreen-nya. Ini untuk mencoba touchscreen, kodenya bintang pagar 0 bintang pagar. Oke, bisa semua ya, bisa semua. Lanjut, kita matikan dulu.
Kita lepas baterainya. LCD juga kita lepas ya, karena ini belum dilem. Nah, kita mempresisikan dulu mana yang perlu dikasih isolasi nanti ya. Oke, kita ambil LCD-nya. Lanjut kita bautin dulu casingnya, nanti kelupaan takutnya. Kita pasang semua baut yang kita lepas tadi. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 baut ya. Udah kelihatan cakep ya, handphone yang rongsok tadi, yang udah jelek tadi udah kelihatan bagus lagi ya. Satu lagi tuh kita tuker tadi, ketuker bautnya. Setelah itu kita kasih double tip gabus bagian atas ini, karena LCD KW dari Samsung itu sering naik bagian atasnya. Bagian atas itu kasih isolasi gabus. Nah, ini berhubung habis, sales pun belum muter ya, cuma atas saja ya, pokoknya aja yang kita kasih. Yang atas pinggir itu cuma butuh sedikit, berarti yang pinggir bisa pakai double tip yang merah ya. Merah itu juga agak tebal, yang pinggir kita kasih double tip warna merah. Pakai double tip warna merah yang pinggir. Kita potong. Nah, itu potongannya bisa ditaruh di sebelahnya, jadi kita nggak perlu ambil baru lagi. Potong hati-hati, jangan sampai menggunting touchscreen-nya. Nah, kita letakkan di situ kan, masih cukup. Tinggal kita rapikan lagi. Pakai gunting ya. Kalau pakai cutter ini ikut susah ya. Saya udah pernah coba, itu susah. Enakan pakai gunting kalau untuk yang ini, untuk isolasi samping-sampingnya ini. Terus yang bawah sendiri coba dulu ya, kita presisikan dulu udah rapat apa belum. Udah ya, udah rapat ya, sambil kita hidupkan. Kita hidupkan untuk mencoba tombol kembalinya ini. Dia butuh berapa ganjalan paling bawah, serta mencoba sensornya ya. Sensornya ini nggak fungsi ya. Nah, panggilan darurat nggak bisa ya. Oke, tidak ada jaringan. Udah rapat bagian bawah, itu perlu ketebalan berapa harus kita perhatikan. Oke, kita lepas lagi. Yang paling bawah itu butuh isolasi double tip gabus juga, yang paling bawah itu. Jadi sebelum dilem itu kita pastikan semua tombol berfungsi normal, karena ini sekali ya, kalau Samsung LCD Samsung KW ini yang pasang sekali, kalau udah dilem kering ya jangan dicopot-copot lagi. Nanti ditakutkan LCD-nya jadi rusak. Lanjut kita ambil lem. Kita lem merata di tepi-tepi dari frame handphone J5 ini. Ini saya menggunakan lem merek mekanik ya, warna putih susu. Yang saya suka dari lem ini adalah cepat kering dan dia bisa melapisi lubang-lubang yang ada di sela tulangan
dan touchscreen. Keringnya cepat, dia tidak. Kalau lem yang putih itu lama banget, kalau selanya terlalu renggang itu keringnya lama. Kita buka dulu isolasinya. Ini jangan sampai kelewatan, ini saya sering kelupaan jadi kerja 2 kali. Kita buka semua, yang atas juga. Nah, ini trik untuk mengakali ya LCD KW handphone Samsung agar presisi ya, dikasih isolasi kayak gitu. Oke, kita tekan-tekan sedikit. Oh, tombol home-nya itu geser. Cudik saja pakai cutter, oke. Kita cudik saja. Udah presisi ya, kelihatan bagus ya itu ya. Penutup belakangnya, penutup soket LCD kita pasang. Baterainya kita pasang juga. Sambil kita cas nih karena baterainya tadi lemah. Penutup casing juga kita pasang. Ini tutupnya yang bagus belum ketemu, jadi apa adanya dulu. Masuk ya, baru 6% itu. Tombol home-nya kita presisikan dulu. Itu kalau goyang-goyang nanti ditambahin lem LCD ya, lem tulangan itu sedikit-sedikit saja. Lanjut kita gunakan isolasi untuk ngepres ya, ngepres atau mempresisikan handphone ini agar tidak naik. Selama proses pengeringan lem itu LCD tidak naik ya. Kenapa nggak pakai karet? Saya itu kalau pakai karet pernah ngalamin, sering banget ngalamin itu yang namanya LCD jadi garis-garis, touchscreen-nya ngacak sendiri. Jadi sekarang udah tobat nggak pernah pakai karet. Pakai isolasi pun ini meskipun dibilang aman juga ada yang kayak gitu, jadi nggak berani kenceng-kenceng, cuma buat nahan agar LCD nya itu tidak naik. Oke, di tombol-tombolnya oke semua ya, kita coba. Nah, kita isolasi. Nah, kembalinya juga oke. Secukupnya saja ini ngasih isolasinya. Udah kelihatan oke ya, udah ganteng ini, tinggal kita berikan TG, udah siap jual. Oke, sekian dulu dari saya, banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.